Ya, nama gue Howie. Hari ini gue pengen cerita tentang hal paling jahat apa yang pernah gue ucapin ke diri gue sendiri. Ini mungkin agak aneh, tapi hal paling jahat yang gue pernah ucapin ke diri gue sendiri adalah bahwa aku tuh nggak guna, Gue lemah, I'm weak. nggak berarti gitu. Wi, lo keluar dari rumah, lo mesti be positif, lo mesti happy, lo mesti tunjukin ke orang-orang that you have no problem at all. Ini mungkin agak aneh, tapi hal paling jahat yang gue pernah ucapin ke diri gue sendiri adalah Wi, lo keluar dari rumah, lo mesti be positif, lo mesti happy, lo mesti tunjukin ke orang-orang that you have no problem at all. Kenapa gue nganggep hal kayak gitu sebagai something yang paling jahat yang gue bilang ke diri gue? Karena gue lahir dari lingkungan keluarga Kristen gitu. Sejak kecil gue pelayanan, gue remaja pelayanan jadi pengurus dan lain sebagainya. Intinya selalu jadi anak baik-baik lah. Dan everyone tuh banyak orang rely on me gitu. Banyak orang yang kayak jadiin gue koko rohani mereka. Banyak orang yang kayak jadiin gue panutannya mereka gitu. Dan gue berasa kayak I have a burden on my shoulder gitu. Kalau misalkan gue punya tanggung jawab itu untuk selalu jadi orang yang alright gitu, untuk selalu jadi orang yang baik-baik aja gitu. Awal tahun ini gue ngerjain skripsi dan gue sempat cerita gitu ke dosen pembimbing gue tentang apa yang lagi gue alamin gitu. Gue kayak tiba-tiba gue cerita panjang aja kayak mas kan dosen pembimbing saya gitu. I think mas perlu tahu kondisi yang lagi saya lewatin tuh kayak gimana. Dan gue cerita panjang lebar sama dia. Lalu masnya bilang, Wi, lu ada gejala depresi gitu. It's the beginning of this year gitu. Dan depresi itu bukan something yang bukan something yang kayak lu terjadi cuma kayak ya udah 1 bulan itu aja gitu lu depresi. No, depresi itu kayak something yang long gitu. Durasi minimumnya bahkan 6 bulan. Dan di saat masnya bilang gitu, di satu sisi gue shock, di sisi lain gue ketawa gitu loh. Gue kayak wow gitu. Gue tahu gue burnout, gue tahu gue capek gitu. Can you imagine lu tidur sehari 12 jam, 10-12 jam, istirahat lu cukup, tapi lu selalu bangun dengan perasaan capek. Satu hari lu nggak bisa ngerasa happy, lu nggak bisa untuk ngerjain apa-apa dengan senyaman lu biasanya gitu. Ditambah lagi pandemi kan, gue di rumah makin banyak gesekan sama orang-orang, cuma sama teman-teman cuma lewat chat doang gitu. So there's a lot of problem yang akhirnya terjadi gitu. Dan jadi make sense gitu kenapa yang tadi di awal gue bilang, Wi, lu mesti selalu positif gitu. You must always be happy. Itu jadi kayak something yang bener-bener rough on me gitu, karena gue butuh istirahat. Dan gue kayak gak izinin diri gue untuk ngedapetin itu. Gue sempet cerita sama temen gue gitu, gue cerita. Terus dia sampai ke satu pertanyaan, dia ngomong kayak gini, Wi, I understand your story, gue ngerti cerita lu. Boleh gak gue tanya, lu tuh maunya apa gitu. Gue tuh diem, gue kayak, gue maunya apa ya gitu, gue diem gitu. Dan akhirnya gue jawab dia kayak gini, gue bilang, yang gue mau tuh cuma satu, a very very simple thing, tapi gue tahu gue gak bisa dapetin. Gue cuma mau Yesus tuh muncul depan gue selama 5 menit aja. Gue pengen ngelihat matanya dia gitu. Gue pengen kayak ngertiin yang orang-orang selalu bilang tentang Yesus, kayak oh Yesus tuh penuh kasih dan lain sebagainya. Gue tuh ngerti konsepnya, tapi gue pengen bener-bener lihat di depan mata gue sendiri gitu, Yesus yang ngelihat gue. Gue nggak perlu apa-apa deh, gue nggak perlu Yesus ngomong, gue nggak perlu apa, gue cuma perlu ngeliat matanya aja gitu, yang mata yang katanya penuh kasih itu gitu. Dan gue tau kayak gue nggak akan pernah bisa dapetin itu. Dan ya
it's really painful buat gue gitu. Tapi kayak gue akhirnya gue jadi kayak ya punya pengharapan sih gitu, kayak aku akan mati masuk surga nanti dan melihat mata Yesus secara langsung gitu. Tapi while this life masih berlangsung gitu ya, life must go on gitu. Dan I think that's the thing yang paling tough yang pernah gue bilang ke diri gue sendiri gitu, hal paling jahat. Kalau misalkan gue harus selalu ada di luar sana dan harus selalu terlihat baik-baik, di saat sebenarnya ada a lot of things yang going on dalam kehidupan gue yang nggak baik-baik.